emosi dan pikiran yang terabaikan, dia alam bawah sadar akan selalu menutup pintu alam sadar manusia. Sehingga tanpa sadar repetisi muncul dalam bentuk mimpi, termanifestasi dalam tubuh seperti kesakitan di beberapa bagian tubuh, atau dalam perilaku yang terus-menerus kita ulang. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Desitri Amal Agustin dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kutipan tadi aku ambil dari e-book yang berjudul Yang Belum Usai karya Pijar Psikologi. Jadi pekan ini aku membaca buku yang belum usai. Mengapa aku memilih buku ini? Karena buku ini diciptakan berdasarkan keprihatinan sang penulis terhadap angka gangguan kesehatan mental di Indonesia di seluruh kalangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyadari, menerima, serta menyembuhkan luka-luka batin yang mereka alami. Alasan saya sendiri yang lebih spesifik mengapa saya memilih buku ini karena sebab saya tertarik dengan tema psikologi. Serta buku ini juga memberikan saya pengetahuan tentang bagaimana cara penyembuhan diri sesuai dengan judulnya yang belum usai. Membuat semua orang penasaran tentang luka batin, trauma, dan bagaimana cara penyembuhannya. Di bagian pertama buku ini membahas tentang dasar dan bagaimana luka batin itu terjadi. Buku ini menunjukkan bahwa luka batin membuat semua orang takut sehingga ada beberapa orang lebih memilih menyakiti diri sendiri tanpa mau memberikan waktu kepada diri sendiri untuk mengungkapkan dan perasaan yang kita rasakan ini sendiri. Isi buku ini dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari asal mula luka batin itu, bagaimana luka batin itu secara tidak sadar mencoba menutupi atau malah lebih memilih menghindari, sampai akhir menuju proses penyembuhan. Proses penyembuhan ini emang menyulitkan, menyakitkan, tetapi itu lebih baik untuk kita ke depannya. Buku ini menjelaskan tentang luka yang tidak terlihat, mekanisme pertahanan diri, proses penyembuhan, memutus rantai luka. Kita akan mengetahui semuanya yang ada di buku ini. Gaya bahasa penulis juga menggunakan metode komunikatif yang membuat saya tertarik karena dia tidak menghakimi serta inklusif. Kata-kata kutipan di buku ini singkat tetapi menyentuh hati saya. Di berbagai bagian membuat para pembaca merenung, merasakan dan menyadari bahwa kita perlu istirahat. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, tadi merupakan salah satu kelebihan dari buku ini. Serta untuk kekurangan buku ini sendiri agak repetitif, serta nasihat sedikit kurang ketika menjalani akhir. Namun kekurangan ini tak mengurangi emosional yang saya rasakan ketika membaca buku ini. Pelajaran penting yang saya dapatkan dari buku ini bahwa menjadi manusia bukan berarti bebas dari luka, tetapi bisa berdamai dengan luka itu, yang artinya setiap manusia tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Contohnya kita tidak akan tahu kalau bahwa kita tidak akan mencoba memberitahu bahwa apa yang kita rasakan. Berilah waktu kepada diri kita sendiri bahwa kita perlu istirahat, perlu berbicara pada diri sendiri agar mengetahui apa isi hati kita sendiri. Saya sangat merekomendasikan buku ini pada siapa saja, terutama mereka yang sedang mengalami fase penuh pertanyaan, kekecewaan, atau kehilangan arah dalam hidup. Buku ini cocok buat remaja, dewasa, dan semua kalangan. Buku ini bukan sekadar buku bacaan, tapi sahabat relatif yang lembut namun kuat. Buku yang belum usai tidak akan memberi seluruh jawaban atas luka kita, akan tetapi dia akan menemani kita pada mencari jawaban itu. Tubuh ini tidak menuntut untuk sembuh segera, tetapi dia mengajak kita untuk menyadari bahwa penyembuhan adalah proses yang layak diperjuangkan. Kesimpulan yang saya dapat dari buku ini, sebuah buku yang sederhana tetapi menggugah, cocok buat siapapun yang ingin mengenal luka, menerima, dan belajar pulih memakai perlahan. Buku ini mempunyai arti perlukan bagi jiwa yang lelah dan lentera bagi hati yang tersesat. Di akhir video ini saya akan memberi kutipan favorit yang saya sukai dari buku ini sendiri. Cukup sampai di sini ya, luka psikisku.
Sekarang saya menerima menjadi bagian dari hidupku. Saya melepasmu menjadi pertanda bahwa saya sudah memaafkan diriku sendiri. Di akhir video ini saya meminta maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah, ataupun yang lain di akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di next pekan. Bye bye.